Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara bertetangga ini saat ini merupakan salah satu negara maju yang memiliki pengaruh cukup banyak di dunia. Memang, meski bertetangga, kedua negara ini bukan negara yang akur. Jepang dan Korea Selatan beberapa kali terlibat perseteruan yang tiada akhir, bahkan hingga saat ini belum menemukan titik terang. Kedua negara ini terus-terusan melayangkan tudingan, yang membuat hubungan Korea Selatan dan Jepang terus meregang. Sebenarnya dalam beberapa waktu, kedua pemimpin negara baik Perdana Menteri Jepang ataupun Presiden Korea Selatan telah menyatakan siap bertemu untuk menemukan titik terang. Hanya saja pernyataan tersebut belum juga membuahkan hasil. Nah, bagi kamu yang penasaran ada perseteruan apa antara Korea Selatan dan Jepang, kali ini Koku Japan akan bahas 3 masalah utama yang tiada akhir antara perselisihan negeri ginseng dan negeri sakura. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, kompensasi tenaga kerja Korea Selatan di masa perang. Tidak bisa dipungkiri dan sejarah tidak akan mungkin bisa dihapuskan. Pada zaman dulu, selain menjajah Indonesia, Jepang memang pernah menjajah wilayah Korea, baik itu Korea Selatan dan juga Korea Utara. Hal tersebut menjadi alasan bagi pengadilan Korea Selatan yang meminta kompensasi kerugian material maupun rohania yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Jepang di masa itu. Pada 2018 lalu, Mahkamah Agung Korea Selatan mengeluarkan putusan yang menurut Jepang dilakukan secara sepihak. Putusan tersebut berisi tentang kompensasi yang harus diberikan oleh perusahaan Jepang, yakni Nippon Steel dan juga Sumitomo Metal. Pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung, dua perusahaan Jepang yang ada di Korea tersebut memasok bahan baku pembuatan kapal dan pesawat terbang Jepang yang dipakai militer Jepang pada zaman dulu. Perusahaan tersebut juga melibatkan tenaga kerja paksa dari warga lokal Korea. Putusan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Jepang, hingga berbuntut pada penyitaan hak paten perusahaan tersebut di Korea Selatan. Jepang sendiri bersikukuh bahwa Jepang dan Korea Selatan telah sepakat menandatangani perjanjian normalisasi hubungan di tahun 1965. Dari situlah Jepang menganggap bahwa masalah kompensasi tenaga kerja dengan Korea Selatan sudah selesai dan tidak perlu diungkit lagi. Yang kedua, perselisihan perang dagang tahun 2019. Sejak 1 Juli 2019 lalu, Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe mengeluarkan aturan bahwa Jepang akan memperketat ekspor bahan kimia ke negara Korea Selatan yang sangat penting bagi kebutuhan semikonduktor Korea Selatan. Alhasil, hal ini pun sangat berdampak bagi perekonomian Korea Selatan, dengan terhambatnya proses produksi yang akan diekspor oleh Korea Selatan demi memenuhi permintaan global. Hal ini juga berujung membuat Korea Selatan yang harus meminta persetujuan otoritas terkait untuk memperpanjang waktu ekspor hingga 90 hari dan banyak perusahaan Korea Selatan yang mengalami kerugian besar. Akibatnya, hal ini juga memunculkan banyak tudingan dari pemerintah Korea Selatan yang mengatakan bahwa pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dilandasi latar belakang politik yang memang sentimen dengan Korea Selatan. Namun hal tersebut dibantah oleh Jepang, karena menurut Jepang, pembatasan ekspor tersebut karena alasan keamanan, usai mencuatnya kabar bahwa bahan kimia yang diimpor dari Jepang tersebut digunakan untuk kepentingan militer. Suasana pun semakin runyam, usai Jepang dan Korea Selatan masing-masing mengeluarkan nama dari whitelist atau daftar negara istimewa penerima ekspor. Tidak berhenti sampai di situ, Korea Selatan juga membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Namun, WTO justru melempar balik penyelesaian masalah tersebut kepada dua negara agar berdialog. Masalah ini juga diperkeruh usai adanya gerakan dari masyarakat Korea Selatan yang memboikot produk Jepang. Banyak produk Jepang yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari warga lokal Korea Selatan. Yang ketiga, sengketa Pulau Dokdo atau yang disebut dengan Takeshima Island. Takeshima Island atau yang dikenal di Korea Selatan dengan nama Pulau Dokdo merupakan salah satu pemicu meregangnya hubungan Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan mengklaim bahwa pulau tersebut merupakan milik Korea Selatan berdasarkan dari historisnya. Begitu juga dengan Jepang, yang mengklaim bahwa pulau tersebut telah dikuasai oleh Jepang sejak tahun 1905 di bawah yurisdiksi Prefektur Shimane. Ya, pulau tersebut memang daerah lepas pantai dari Prefektur Shimane. Pemerintah Jepang juga telah mengklaim pulau tersebut telah diakui berdasarkan aturan PBB. Sejak Perang Dunia Kedua selesai dan Korea menyatakan merdeka, tahun 1950-an memang pulau tersebut secara efektif digunakan oleh penduduk Korea Selatan. Hal ini juga dipertegas oleh pemerintah Korea Selatan yang menyatakan bahwa pulau tersebut adalah sah milik Korea Selatan berdasarkan dari historis, geografi, dan hukum internasional. Kedua negara pun sebenarnya telah beberapa kali mendesak pemerintah masing-masing untuk segera diselesaikan melalui diplomasi diskusi politik agar menemukan titik temu solusi yang terbaik bagi kedua negara. Namun ternyata hal tersebut juga tidak efektif dan masalah ini belum selesai hingga sekarang. Nah itulah tadi guys, 3 masalah utama yang tidak pernah selesai antara negara tetangga Korea Selatan dan juga Jepang.
Masalah ini pun sering dihubungkan jika adanya masalah baru jika dialami oleh kedua negara tersebut. Menurut kalian gimana nih guys? Boleh komen di bawah aja ya. Bagi kamu yang tidak ingin ketinggalan berita update soal Jepang, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kamu selalu update berita tentang Jepang. Sampai jumpa di video selanjutnya.